HP-nya sini Adam. Dari jauh aja sih. Iya. Oh udah datang. Udah tuh udah. Kita pesen lagi tadi. Udah nggak apa-apa buat tambahan mau lu. Pesen lagi. Tinggal konfirmasi aja kalau paling kita. Iya, makanya. Orang udah diantar gitu bilang kan. Gak apa-apa, ntar sana aja yang makan. Kira nggak apa-apa. Jangan mau dibayar. Udah ya. Udah di start belum itu kan? Udah. Oh udah. Tadi edit ya. Iya, dipotong-potong. Di sensor suara kambing. Agak lah, nak. Netin. Ini direkam kan? Malu lagi makan di rumah. Makan lah. Jadi makanya lahir batin. Bisa aja rumah. Ya tadi di antara kesimpulan tentang podcast Ikan Sofia sama Raja Spot ya. Jadi saya gini ya, kalau nih simpulin gini. Nanti mungkin ini wacana tadi, ini wacana revolusioner. Kenapa dikatakan revolusioner? Kan kita harus nalar, ya kan, kaji dan uji. Benar gak sih ini antara, ya kan, ucapan, sikap perbuatan sama komitmennya seperti apa? Nah itu kita bisa menstandarisasi itu dengan apa namanya, pemahaman. Pahamnya itu kira-kira logis apa enggak gitu? Real apa enggak? Artinya logis itu masuk akal nih sih. Nah, bicara soal masuk akal gak masuk di akal, di sini ada tingkat ya pemahaman orang yang bertingkat-tingkat berbeda-beda. Tinggal nanti simpulin aja sendiri. Kira-kira gini. Kita pernah dengarkan ya, punya wacana menutup apa rumah sakit, tapi harus ada solusi pengganti apa lawannya rumah sakit apa sehat. Jadi kita ingin pemilihan di situ ya tolong dikaji mana pilihan kita. Oh suruh lu pilih rumah sakit apa rumah sehat, bukan pilih kuburan apa rumah sakit gitu ya. Kalau rumah sakit rumah sehat kira-kira gitu. Bukan berarti kita menutup rumah sakit ya tanpa sebab. Karena faktanya ya, rumah sakit saat ini itu adalah yang kita lawan adalah komersialisasi. Karena ini ada intervensi asing. Ada dua dunia medis. Yang kedokteran itu syarat dengan konspirasi kira-kira gitu. Kemudian tentang dunia pendidikan. Kenapa kita ingin menghapus kampus universitas? Nanti kan apa tadi kalau tadi rumah sakit dari rumah sakit, kalau kampus ya kan universitas gantinya Pesantren dan jauhnya. Kan udah ada ponpes lagi, kenapa itu harus dihapus? Nah, ini terkait dengan paham filsafat dan tasawuf yang kita usung, mana kita kerjakan. Sama perubahan gini, kalau kita bicara ketauhidan, sama aja kita suruh pilih antara hitam atau putih, mengarah ke timur atau ke barat. Karena kalau kita berjalan ke barat menjauh dari timur, kita berjalan ke timur pasti harus menjauh dari barat gitu logikanya. Nah, bicara soal pendidikan, apa sih salahnya pendidikan saat ini? Udah umum kita sama tahu. Ada kejahatan di dalamnya soal apa? Misi pendidikan yang gak jelas.
kemana arah dan tujuan pola pendidikan saat ini. Coba diarahkan kemana aja, jelas nggak itu arah dan tujuan pendidikan? Jelas sesat. Yang diusung Robert Taylor. Karena apa, nanti ujung sama kita tahu dunia pendidikan kita mengarahkan kita sampai kepada perbudakan. Faktanya juga kita bukannya mencerdaskan gitu, membodohkan kalau kita ikut. Kalau nanti ditanya hujahnya, alasannya, silakan kaji dan uji sendiri, silakan. Ini mau kita rugi. Lagi-lagi kalau bukan kita yang berpikir kritis yang merubah itu, siapa? Kita mengandalkan pada siapa? Bahwa masih banyak orang pintar, masih banyak orang yang kita nggak berwenang untuk itu. Ini bukan ranah kita. Kita nggak berkompeten di situ. Udah kita ikutin aja. Nah, ini tadi. Kalau kita kaji pemahaman kita, revolusionernya itu di situ. Orang-orang yang kritis. Tapi sikap kritis kita pun harus ada alasannya, gitu. Bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Mana nilai-nilai positif dan negatif, silakan kaji dan kaitkan dengan arah dan tujuannya itu apa. Dunia pendidikan. Kemudian masalah budaya. Budaya nasional. Yang dikatakan Nusantara ini kita. Ini di usungnya apa ya? Mana diarahkan? Kalau kita mau kalau kita teliti jauh, ini hanya akan menimbulkan perseteruan di antara kita. Jadi ada misi adu domba. Karena kita dibawa kepada kedaerahan, jadi dikembalikan kepada kesukuan itu. Ada ini belajar. Jadi dibenturkan dengan agama ini. Budaya dibenturkan dengan agama dan negara. Soalnya agama itu enggak mendukung budaya bangsa atau sebaliknya. Budaya enggak mendukung agama enggak mendukung kayak begitu. Coba ya, silakan ini dikaji dan uji seperti itu. Budaya bangsa dibentur-benturkan dengan agama, dengan negara. Yang udah sebetulnya udah kelar masalah itu. Tapi kita di apa namanya, goreng-goreng untuk daerah. Ini kedaerahan, sifat kedaerahan kita, kesukuan kita gitu kan. Fanatisme kita terhadap budaya itu kayak bukan ini kita, kayak kita baru kenal dengan budaya kita. Bukannya pendalaman, malah pendangkalan. Jadi nggak ada rasa ini masing-masing. Budaya. Kemudian lari dengan politik apa? Politik sekarang. Jadi politik dan BDS impera itu ya, yang belah di rumah itu nyala. Dikasih dengan oligarki ini. Dunia perpolitikan kayak kita sekarang apa coba yang tentang presiden, pemilihan presiden, apa coba kita? Itu misi apa? Ada nggak itu mengusung kekhilafan? Antipati dengan khilafah itu kan mematikan itu, paham? Universalitas fitrahnya manusia itu dimatikan. Nah ini perlu kita kritisi kaji. Kalaupun salah di mana salahnya, kalaupun benar di mana. Nah ini nanti tugas kita menjawab itu tadi hujah-hujah, sanggahan-sanggahan mereka yang anti dengan pemahaman kita. Nah ini tugas kita sih, PR. Siap nggak kita nanti merespon menjawab itu orang-orang yang mempertanyakan pemahaman kita ini. Nanti lari ke akidah. Jangan sampai nanti kita kehilangan marwah
bodoh kita terhadap agama itu. Jadi kita lupa dengan nggak pede kita dengan tuntunan agama itu. Soalnya kita kayak nggak ngerti soal pemerintahan, nggak ngerti soal kedilapangan, nggak ngerti soal masalah apa namanya kerakyatan, kemanusiaan, apa ada istilah apa namanya hak asasi manusia segala macam gitu kan. Udah ciptaan semua sampai tentang masalah organisasian apa itu ormas dan itu diarahkan kemana itu orang ujungnya hanya apa? Ujungnya dalam pemerintahan ada istilah pamong praja. Untuk apa itu? Untuk membungkam suara rakyat. Jadi rakyat diadu dengan rakyat itu jadikan tameng, jadikan alat buat melawan rakyat. Dari ormas tadi di ini melawan mereka yang mengorganisir negara ya kan. Dananya dari mana? Ngerti nggak kita dana ormas dari mana? Salep 88 itu dana dari mana? Polisi dipakai alat untuk apa? Membungkam suara. Apa bedanya dengan zaman dulu? Orang-orang yang pro rakyat membela ini, ada malah itu dibungkam. Dari dulu sampai sekarang ini belum ada perubahan. Pemerintahan di bawah kekuasaan. Terkait dengan politik apa ini kan suara rakyat yang ini diperalat itu politik kan. Itu kan syarat dengan makar itu rekayasa soal politik. Bagaimana dengan ekonomi? Kita jangan cuma bicara sekedar oligarki, ada kekuatan besar lebih daripada ini. Kita lupa dengan apa namanya penjajahan kekayaan hasil ya kan bumi kita. Siapa sih yang kita lupa dengan itu? Kita perang sama dengan rakyat sendiri, cuman nih contoh dah katakan kayak luput ya ini siapa paling berapa persen sih ngambil dari orang-orang asli pribumi gitu yang dikatakan oligarki, bagian daripada oligarki berapa persen Pak? Kalau dibanding sama orang asing yang menguasai hasil bumi kita. Tapi itu yang kita perangin, kita lupa sumber yang lebih besar yang menguasai negara kita lupa, kita dibikin lupa. Karena kita perang sama bangsa sendiri. Namanya kita ingin masalah puluh yang sepele kita besar-besarkan. Bukan berarti kita menafikan itu ya. Bukan. Kita soalnya dilupakan dengan penjajahan sebenarnya itu. Nah sampai di sini lah kita tahu kaji-kaji oh ternyata ada kekuatan besar. Yang sampai nanti pada kesimpulannya lari ke ideologi agama dan nah kalau udah ke situ ujungnya kesimpulan singkatnya ada kekuatan besar yang harus kita sepakati adanya apa? Dajjal. Kalau kita nggak mengimani ini nggak percaya dengan adanya Dajjal sebenarnya berarti kita buta nggak ngerti persoalan. Apalagi kita lupa dengan itu adalah bagian daripada agama karena ada dalilnya. Tidak ada seorang rasul pun yang tidak memperingatkan umatnya perihal Dajjal. Kita dialihkan persoalan itu, kita dilupakan dengan itu. Hampir-hampir banyak kita nggak percaya dengan itu. Ada lagi keterangannya tidak ada aku khawatirkan selain Dajjal yang lebih Dajjal kecuali terus ada nggak sih ulama yang membungkam umat itu tadi kekuatan umat itu tadi siapa? Padahal faktanya ini negara yang bangun siapa? Ya kan? Rakyat yang mayoritas beragama. Kalau kita nggak mengerti persoalan ini, mau sampai kapan kita bisa merdeka? Nggak mungkin.
kita bisa terbebas dari penjajahan, dari penguasaan dajjal dan ulama masuk kalau kita sadar. Harus ada yang menyadarkan. Kalau kita nggak sadar enak aja. Jadi kita mau bangun ya kan, dilus-lus ditidurin begitu, terus begitu. Kagak bangkit. Oh bangkit, ayo kita. Siapa yang ngebangkit? Persoalannya yang ngebangkit itu dia juga yang ngompol-ngompol. Kita nggak sadar yang ngompol-ngompolin dia, itu yang kita angkat sekarang. Kita jadikan sosok itu figur sebagai pahlawan. Apa beda zaman dulu? Yang kita angkat sebagai pahlawan, dia juga. Kalau ibarat para pengkhianat, boneka penjajah itu, anjing kompon nih, anjing ngecak. Nah sampai di sini, artinya kita nggak bisa memisahkan antara paham agama, bangsa dan negara itu harus terintegrasi atau nggak bisa dipisahkan. Agama, bangsa dan negara. Jadi jangan kita pisah-pisah ya. Jadi kalau kita masuk gini, harus sampai kepada agama yang satu, gitu kan, negara yang satu, bangsa yang satu, kan jadi kesatuan. Sama seperti kayak ruh jiwa yang kan, maka ada keterangan persaudaraan sama mungkin itu satu tubuh. Jangan dipisah-pisah, lu tangan, gua kepala, lu kaki, gua tangan. Nah itu jangan sampai gitu. Jangan dicampur adukan antara agama dengan negara. Nah itu udah banyak istilah-istilah memisahkan antara agama dan negara. Sama aja orang memisahkan antara ruh jiwa dan raga. Mana disebut juga? Ingat gue dari bosan. Kalau kita sepakat dengan itu, artinya kita harus sadar. Gitu. Setelah sadar, kita dituntut punya kepedulian. Jangan cuma sadar, tapi ada. Nah, kepedulian kita dituntut komitmen. Bagaimana action kita? Kalau namanya peduli ada action. Ada bukti kesadaran kita itu bagaimana komitmen kita, pembuktiannya seperti apa. Ya itu ya, itu tadi kesimpulan itu tadi sadar. Nah di sini sampai pada kesimpulan itu bahwa kenapa kita harus buat pola pendidikan sendiri. Itu tadi ya, rumah sakit sendiri gitu, perbankan sendiri, perekonomian gitu kan sendiri, buat pola itu. Agenda politik sendiri sih. Terus 7 poin tentang pendidikan sosial, pendidikan budaya, politik, agama, filsafat, semua kita berangkat mulai dari Ada bijinya nggak? yang original. Nah kira-kira. Tapi kita nggak menafikan Islam, Al-Quran, Al-Hadis, Al-Yasar, Al-Yasar. Kita pakai itu yang tetap itu yang suatu yang fundamental. Nah untuk menindaklanjuti ke depan, nah, kita belajar nih dari yang fakta dan itu tadi untuk menghadapi tantangan masa dan zaman ke depan. Oke. Jadi ini penting disimpulin kenapa kita apa itu tentang Al-Jawara
mulai dari diri sendiri. Sambil nanti kita mau ngambil yang dari luar gitu kan, yang lebih baik ya. Untuk dalam rangka perbaikan sambil berjalan. Jadi kalau kita komitmen dengan ini, ada kesadaran tentang perihal ini, yang intinya kita harus sadar kalau kita ini ada pengemban amanah yang harus menindaklanjuti ini. Apa pentingnya, manfaat dan manfaatnya buat kita, generasi kita yang akan datang. Nah tolong ini pahami bahwa ini adalah bagian daripada kepedulian kita. Kita dituntut peduli. Nah pertanyaannya, kita peduli apa enggak? Nah sampai di sini yang ketiga, yang terakhir, kalau kita peduli tadi kan apa istilah kita, langkah-langkah konkret strategis ya, kita saat ini yang mesti kita lakukan sampai di situ. Mulainya dari mana gitu kan, arah betulnya ke mana? Ini tadi. Nah, tadi tuh kita udah bicara nggak ada kata terlambat, ya kan? Karena ini bagian kalau kita komitmen, kita nggak boleh berputus asa. Nggak ada kata terlambat. Jadi kalau kita gini, anggap aja kita baru mengawali gitu kan. Meskipun segini aja, ini kan masih terus baru mengawali, nggak masalah. Daripada kita ikut-ikutan terus nyebur masuk ke lubang buaya, lubang nyawa. Ke lubang buaya. Ini mau pulang lubang buaya ini konde. Ini mau pulang lubang buaya. Masuk ke lubang buaya, udah masuk ke lubang buaya. Mendingan kita kalau ibadah kan, gue mendingan jadi bayi aja dah terus daripada gue tua ke belakang udah ya orang. Mendingan kita tetap menjadi balita, nggak kena dosa, daripada kita dewasa dikafirkan, jadi kafir kira-kira. Tapi kalaupun kita menjadi dewasa, mestinya kita mau perubahan kira-kira. Mau nggak kita mau membawa perubahan? Tadi kan kita komitmen ya. Yang dimaksud podcast ini adalah sebagai gambaran memancing, menimbulkan kesadaran kita kalau kita adalah aktor yang memegang peran utama. Jadi gini, kita yakin meskipun kita sedikit, jagoan aja, sedikit gitu. Istilah pertama ya kan, berikan aku 10 pemuda, akan aku orang-orang bukan kecapi gitu kan. Kurang aja. Harus optimis ya dengan generasi muda. Dan kalau faktanya juga kita belum tua-tua banget ya kan, masih ada harapan. Jadi jangan pesimis ya. Nah ini tugas kita mengemban amanah. Sadar nggak kalau kita mengemban amanah? Jangan ada yang bilang, mau lebih banget mengemban amanah apa? Kalau nggak mengemban amanah berarti khianat. Lawan daripada amanah apa? Agak sadar kalau kita adalah pengemban amanah, ya kita nggak merasa itu, nggak ada kepedulian. Jadi ya poin yang ketiga ini kita tentang podcast. Daripada kita sadar kalau kita adalah pengemban amanah sebagai aktor dalam peranan. Yang kedua soal IKSP itu sebagai panduan. Kalau itu skenario, kita membaca skenario. Al-Jawarat ini, kalau ya besok ini kita tindak lanjut ini tentang Al-Jawarat itu sebagai bentuk kita membentuk karakter salah satu nanti pengembangan daripada selanjutnya. Nanti kaitan dengan itu jangan nanti kita pertanyakan gini kayak dengan itu harap itu apa sih juga penting
Iya, itu. Dulu orang tua ngajarin apa sih? Ngajak kemana sih? Nggak penting. Kayak begini-begini nih, SN. Gue udah pernah. Gue godain. Apa sih pentingnya? Atau kita mau nomor 2 kan itu. Jadi kita nggak melihat siapa yang ngajak. Kita masih mempertanyakan apa pentingnya gitu. Orang mempertanyakan apa yang dibicarakan, bukan melihat siapa yang bicara. Kalau begitu kita nggak akan pernah masuk pada kebenaran, nggak ada komando. Berlepas diri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba kalau kita lanjut, ditanyakan, yang mana sih yang maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa sih? Oh itu organisasi NU, oh itu masing-masing Muhammadiyah juga masih pengen ngakuin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertanyaan bisa nggak kita klaim? Atau kita mengapresiasi? Kalau kita fakta dan realitanya. Seperti apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bahkan sekarang ada orang yang nggak lagi mengindahkan masalah di NU sendiri gitu. Nggak mengedepankan tentang masalah toleransi kemusliman. Itu hanya seolah hanya bagian yang dikubur, nggak diusung masalah itu. Nah ini yang kita ingin angkat itu tentang the big power. Bahkan kita bikin kalau bisa nanti jadikan poin itu kita buat ini sesuatu yang revolusioner. Bahkan kita mau memotivasi diri kita bahwa podcast itu adalah mukjizat. Nah, itu bagian daripada statement revolusioner. Kaitan dengan revolusioner tadi ya, itu tema kita. Ini tema terakhir kita. Jadi apa-apa yang kita usung ini ada sesuatu yang original, amazing. Apa itu? Apa sih tema kita? Original, esensial, amazing. Gimana tuh menjawabnya? Jadi apa aja yang kita ini harus sesuatu yang memang berangkat dari dalam, dari kita ya, bukannya dari luar. Kalaupun dari luar hanya untuk menambah ini kita. Kira-kira namanya menggali potensi diri. Jangan sampai mustakmal. Karena kalau kita ngikutin aturan main dari luar, udah otomatis kita ngikutin permainan mereka ujung-ujungnya. Karena dibalik program-program ini ya, buah ke atasnya, dia juga ormas, lembaga hukum itu kan LBH, ujung-ujungnya dari mana mereka mendapatkan gelar sarjana hukum itu? Dari mana? Sampai Mahkamah Agung, gelar profesor per ujung. Dari hasil mereka mengharapkan apa? Arahnya kemana? Nah, jadi sampai di sini yakinkan bahwa pergerakan ini anggap ini pergerakan yang kecil, tapi murni. Jangan kita melihat dengan pergerakan yang kecil. Kecil juga kalau sebagai pemantik itu juga kebakaran hutan. Kan pemantiknya dari yang kecil ya. Kalau kita bicara masalah pemantik, ini tidak berarti ini karena di luar sana itu udah pada gersang, paham nggak? Ya kan? Organisasi ini tinggal siapa pemantik aja, ada yang memantik aja, udah kebakaran kira-kira. Nah ini kayak dengan revolusi lain karena dunia menunggu itu pemantik. Jadi pemantik itu kan gak gede, ya kan percikannya kan bisa membakar gitu kira-kira gitu. Kecil kalau itu sesuatu yang ya, seperti tombol tapi kalau pencet bisa putar. Fungsinya yang krusial fundamental kemudian universal itu yang kita sama kayak nuklir atom gitu. Kecil tapi kalau dipadatkan pemantiknya berapa kilo?
efeknya bisa ledakannya itu. Nah itu kekuatan ini dikatakan the big power of. Jadi kita ambil jargon itu tadi kayak kalau kita kembalikan ini logis apa enggak, masuk di akal apa enggak. Kalau the big power of mursyid itu adalah pemantik. Sampai di sini bisa nggak masuk di akal, bisa dipertanggungjawabkan ya? Nah lah rasionalnya gini. Coba tanyakan tentang Isa dimasuk pada Yasin. Ini kalau ini dijadikan isu, ini benar kita nih memanage secara profesional, bisa nggak itu untuk memanage? Coba ini tolong kata ini. Coba ini secara profesional mengusung ini isu ini, the big power of musik bisa dimasuk pada Yasin. Ayo kita ajak diskusi, kaji para ilmuwan semua. Kan kita ada 5 poin ya, ini yang ini ada 7, kita mengaji 7, kita yang 5-nya tentang TKM plus .rppm mukidin gitu. Itu satu. Kedua tentang piagam wasiat kronik estafet. Ketiga manhaj gitu. Keempat the big power. Kelima jauhnya konfes jauhnya Al-Markas Sufiyah kajian. Nah, 5 poin ini coba aja dah. Pede nggak kita? Ini kayak dengan kalau dituntut tentang keprofesionalan ini kan konseptual semacam profesional itu, ini kaji dan uji. Kalau kita merasa nggak mampu, ayo undang siapa kayak gitu aja. Diskusi masalah ini 5 poin ini. Isinya bagaimana? Ayo satu-satu poin. Ini kita nalar masing-masing. Makanya kaji dan uji, paham, pengalaman, intelektualitas, spiritual dan sedang logika, analogi, intelijensi, nalar, rasionalitas. Ayo. Kalau dari kita ngomong, kita udah siapa kayak ajak gitu diskusi. Kita nggak pede. Nah, diharapkan sih kalau bisa nih kepedean itu timbul dari dalam juga kita. Jangan terlalu keluarnya kita belum ada ke otak kesepahaman atau kesepakatan tentang mulai dari karakter fisik dan pendirian, autobiografi, jauh dan tarbiyah. Nah ini turunan terkait dengan podcast, kenapa kita kasih ini sahabat Tara ya kan, sampai ada berkaitan dengan apa itu alam pengikut pelajaran Siliwangi. Kenapa kita mengambil pemilihan diksi kita ini? Tolong ini kita kaji dan ini kan perlu ditindaklanjuti. Ada proses selama perbaikan yang itu aplikasinya seperti apa dan bagaimana. Ya dah yang mungkin ini ya yang terakhir itu kita sama-sama dalam ini untuk nanti kita mulai dari ini paling tentang masalah ya tadi tentang masalah ini ya ada aplikasinya tentang Al-Jawhar Sport ya sedikit harus ada visualisasi kalau itu kerangka kita membentuk karakter itu dari fisik itu dulu, kode gitu gimana gitu, simbol logo. Kayak yang tadi kita punya kesepakatan kita original kan, kita buat ini sendiri semuanya, cuma dari dalam gitu. Bukan itu semua ini dari luar, tapi kita itu bukan berarti kita mencuri ini dari luar, enggak. Baru udah contohnya, semua mainan pukulan tadi udah beragam, sah-sah aja orang mengambil yang udah pukulan itu sama, tinggal bagaimana membangunnya, seninya gitu. Artinya ada keoriginalan kita dalam segala hal begitu. Begitu pola pendidikan apa segala macam. Dam. Ngaji kan?
Ya, jadi yang terakhir semua tadi ada pola dan konsep. Ini kan konsep dua, sistematik. Terus ada konsep itu ada polanya. Sebagai pembuktian bahwa kita membangun sesuatu yang revolusioner itu ada bukti, ada visualisasinya. Dan meskipun simbol-simbol, tapi ada tindak lanjut yang logis yang bisa dipertanggungjawabkan. Minimal by data kita ada karya tulisan kita ada itu berdasarkan lebih bawah kan ada tuh kayak buku itu untuk kita emang sih banyak PR kebanyakan PR bagian baru tapi kerangka itu kan udah ada kerangkanya tentang ya kan dakwah ya kan organisasi bisnis itu sudah ditindaklanjuti daripada nggak ada kecuali kita tolong amal tuh kalau nggak ada kerangkanya nggak ada sosok nggak ada orang itu perlu dipertanyakan Tagingnya harus dari awal. itu masih kelihatan Blur dia Bi kalau semakin malam dia. Apa-apa Pi. Kalau suara tetap terekam. Lightning. Iya, blur dia. Gelap. Terang kelihatan cuman blur. Masih kelihatan masih. Yang kelihatan yang ono yang ada lampunya. Oh, ente ini ya. Coba. Ada cahayanya kalau mau di pause dulu. Pakai bleach. Pause dulu bentar ya.